Saat di pasar, Wih, ini wadah sayurnya bagus-bagus banget, Pak. ya dong Bu, jualan saya itu kan emang bagus-bagus semua. Dan ini loh, kebetulan stok baru Bu. Pantesan aja. Kalau gitu saya mau deh, Pak, beli 10 wadah sayurnya. Wah, banyak juga Ibu itu mau beli. Iyalah, Pak, buat ganti-ganti gitu. Kan bisa dipakai juga tuh untuk ngasih sayur ke para tetangga. Padahal mah aku jarang banget ngasih sayur ke tetangga. Tapi nggak apa-apa lah, pencitraan dikit. Wih, Bu Yati ini ternyata baik juga ya, suka ngasih sayur para tetangga. Ya ampun Pak Tony, Pak Tony. Pak Tony ini kemana aja sih? Saya itu ya Pak, emang orangnya baik, ramah, dan juga royal. Suka ngasih-ngasih gitu ke tetangga. Emangnya Pak Tony apa yang pelit? Ini Bu Yati ini apa-apaan sih? Kok tiba-tiba bilangin saya itu pelit? Saya itu pernah pelit apa tuh sama Ibu? Aduh, nggak sadar ya kalau selama ini Pak Tony itu udah pelit. Pak Tony nggak ingat apa? Setiap saya nawar di sini selalu aja nggak dibolehin. Mana nggak pernah dikasih diskon pula. Kalau bukan pelit apa coba Pak itu namanya? Bu Yati, kalau Bu Yati nawarnya itu wajar, pasti saya kasih lah. Tapi masalahnya Bu Yati itu nawarnya itu nggak kira-kira, lebih dari setengah harga sendiri. Jadi gimana mau saya bolehin coba? Dan setiap tahun saya itu selalu ngasih diskon tuh. Ibu aja kali yang minta diskonnya itu terlalu berlebihan. Udah, daripada kebanyakan protes nih wadah sayurnya udah saya bungkusin. Mana bayar? Idih, gitu banget sih. Udah lah, nggak mood saya, nggak jadi beli. Penjual macam apa coba nggak ramah kayak begitu. Mending saya beli wadah sayur di penjual lain. Astagfirullahaladzim, Bu Yati udah banyak ngomong nggak jadi beli. Ya udah sana-sana, bikin kesel aja loh. Iya, ini saya juga mau pergi. Dan asal Bapak tahu ya, saya juga kesel tahu nggak sama penjual yang nggak bener dan nggak ramah kayak Bapak. Permisi. Bu Yati pun kemudian berbelanja di penjual lain. Setelah itu Bu Yati langsung pulang. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Tumben banget Bu, belanjanya itu lama. Ini nih Pak, soalnya tadi Ibu muter-muter nyari penjual wadah sayur. Dan untung aja Ibu ketemu tuh sama penjual yang ngasih harga murah. Bukannya Ibu itu biasanya belanjanya di jualannya Pak Tony ya? Iya sih Pak, cuma ya tadi Pak Tony itu ngeselin banget. Udah gitu ya Pak, dia nggak mau menghargai Ibu sebagai pembeli. Pak Tony yang nggak menghargai Ibu, atau Ibu yang nggak menghargai Pak Tony nih sebagai penjual? Ya Pak Tony lah Pak yang nggak menghargai Ibu sebagai pembeli. Dia tuh cerewet banget Pak. Udah gitu dia nggak ngasih diskon. Dan ketika Ibu nawar nggak dibolehin Pak. Ya soalnya setahu Bapak, Ibu tuh selalu nawar di pasar nggak kira-kira. Apalagi kalau minta diskon berlebihan banget. Penjual mana Bu yang nggak cerewet kalau digituin sama Ibu di pasar? Oh jadi maksud Bapak yang salah itu Ibu. Bapak itu nggak bilang gitu Bu. Cuman seharusnya kalau belanja di pasar itu nawarnya nggak kira-kira aja. Apalagi minta diskonnya nggak sesuai yang dikasih sama penjualnya. Pak, Ibu itu ya kalau minta diskon ataupun nawar biasa aja kok, nggak berlebihan. Nggak tahu bete Ibu sama Bapak. Bisa-bisanya loh Bapak lebih belain penjual di pasar daripada istrinya sendiri. Awas aja ya, nanti malam Bapak tidur di luar, nggak usah tidur-tidur di kamar. Astagfirullahaladzim. Janganlah Bu. Yaudah ya. Bapak itu mau minta maaf. Bapak nggak berniat menyalahkan ataupun ngebelain Ibu ya. Bakal Ibu maafin sih kalau Ibu nanti dibeliin emas perhiasan yang Ibu pengen pas itu. Ini kayaknya Ibu itu suka banget ya memanfaatkan keadaan. Ya udah sih, kalau Bapak nggak mau dimaafin, nanti malam tinggal tidur di luar aja, susah amat. Iya ya, besok deh Bapak itu beliin perhiasan yang Ibu kepengen pas itu. Nah gitu dong. Saat di depan rumah, Assalamualaikum Bu Yati. itu ada tamu tuh Bu. Bukain ya. Bapak itu mau ke kamar mandi dulu. Ih ya ampun, Bapak nih alasan aja. Bilang aja kali kalau Bapak tuh males ke depan bukain pintu. Saat di depan, Waalaikumsalam. Bu Irma, ada apa Bu Irma? Ini loh Bu Yati, saya tuh mau ngasih sayur nangka. Karena kebetulan saya tuh masak banyak. Makanya deh saya bagi-bagi ke tetangga. Ya ampun Bu Irma, repot-repot segala. Makasih loh. Gak repot sama sekali kok Bu.
Oh iya Bu, boleh nggak ini sayurnya tuh langsung dipindahin ke tempat wadah sayur ibu sendiri? Soalnya mau saya pakai lagi Bu wadah sayur saya untuk ngantar makanan ke tetangga lain. Idih, Bu Irma ini apa-apaan sih? Nggak bisa gitu lah Bu. Pakai wadah sayur ibu yang lain untuk ngantar ke tetangga lain. Maaf banget Bu Yati, wadah sayur saya di rumah itu udah sedikit karena banyak yang rusak. Ya makanya Bu, kalau beli wadah sayur itu yang sekalian mahal dan juga awet biar nggak cepat rusak. Kalau wadah sayur langsung diminta itu nggak sopan tau nggak? Pokoknya saya nggak mau ya mindahin sayur ini langsung ke wadah sayur saya. Duh, kok gitu sih Bu? Ya iyalah, orang nggak sopan kayak begitu. Udahlah wadah sayurnya murahan lagi. Udah sana, mending ya Bu Irma itu langsung bagiin sayur lagi ke tetangga lain pakai wadah sayur yang lain punya ibu. Saya mau masuk dulu, makasih. Keesokan harinya, wah hari ini Bu masak apa nih? Kok wangi banget ya? Ini loh Pak, ibu itu masak sop ayam. Tapi kayaknya ibu masaknya kebanyakan deh. Kalau gitu kasih ke keluarganya Bu Irma aja. Kemarin kan kalau nggak salah Bu Irma itu ngasih sayur ke kita. Duh ya ampun Pak, Bu Irma itu cuma ngasih sayur nangka. Masa iya ibu ngasihnya sop ayam yang lebih enak dan juga lebih mahal? Bu, pemberian itu nggak dilihat dari seberapa enak ataupun seberapa mahal. Yang penting kan ada niat baik untuk kasih. Sekalian tuh, ibu ngasihnya pakai wadah sayur punya Bu Irma yang belum dibalikin. Loh, Bapak kok bisa tahu sih kalau wadah sayur punyanya Bu Irma belum ibu balikin? Tahu lah, soalnya wadahnya beda sendiri gitu dari wadah-wadah punya ibu yang biasanya beli di pasar. Ya jelas lah Pak, wadah sayur ibu itu kan mahal dan juga nggak murahan kayak punyanya Bu Irma. Sudah loh Bu, gak baik membandingkan hal kayak begitu. Semua wadah sayur itu menurut Bapak sama aja kok. Gunanya buat wadah sayur. Terus saja Pak, belain Bu Irma. Bapak ini kayaknya suka ya sama Bu Irma, makanya dibelain terus. Ibu ini ngomong apa sih? Gak usah aneh-aneh deh. Lagian Bapak tuh bukannya belain Ibu Irma, tapi Bapak itu hanya mencoba untuk meluruskan sesuatu yang salah. Halah, perasaan ya, ibu tadi tuh ngomong gak ada yang salah. Bapak aja kali yang nyari-nyari kesalahan ibu terus. Haduh, yaudah deh Bapak minta maaf ya. Bapak yang salah. Astagfirullahaladzim, harus banyak bersabar nih. Aku ngadepin istriku ini, harus banyak ngalahnya juga. Nah gitu dong, akuin kalau bapak tuh salah. Kalau ibu kan gak pernah salah. Ya udah deh, karena bapak udah minta maaf, ibu bakal ngasih sayur sop ini untuk keluarganya Bu Irma. Tapi ibu mau ngasihnya pakai wadah punya ibu sendiri yang lebih mahal. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Bu Yati, ada apa Bu? Tumben banget pagi-pagi udah datang ke rumah saya. Ini loh Bu Irma, saya tuh mau ngasih sayur sop ayam. Sama sekalian nih, saya balikin wadah sayur punya Bu Irma yang murahan. Ya ampun Bu Yati, makasih loh. Tapi kok ini sopnya nggak ditaruh di wadah sayur punya saya aja Bu? Kenapa harus pakai wadah sayur ibu sendiri? Ya karena wadah saya itu lebih mahal, nggak murahan. Nggak cocok dong kalau saya bawa sayur saya itu dengan wadah murahan punya ibu. Dan ini langsung dipindahin ya sayur sopnya ke wadah sayur ibu. Soalnya wadahnya mau langsung saya bawa pulang. Giliran dia aja yang ngasih sayur, wadahnya langsung diminta. Kemarin pas aku gitu dia marah-marah bilang aku nggak sopan. Bu Irma, jangan malah ngelamun dong. Buruan sana pindahin. Iya ya Bu Yati. Tak lama kemudian, Ini Bu wadah sayurnya, udah sekalian saya cuciin. Sekali lagi terima kasih loh, udah repot-repot bawain sop sayur ayamnya. Iya sama-sama. Loh tapi kok ini wadah sayurnya kosong sih? Nggak diisi apa gitu sebagai ucapan terima kasih? Karena kan saya udah ngasih sayur sop ayam Bu yang enak dan juga mahal. Loh emangnya harus ya Bu? Pakai nanya lagi. Ya haruslah, nggak berterima kasih banget sih jadi orang. Loh, saya kira ibu ngasih sayur sop ini sebagai ucapan terima kasih. Karena kemarin kan saya udah ngasih sayur nangka. Jadi kayak saling ngasih gitu, Bu. Nggak tahu diri banget. Bu, denger ya, sayur nangka ibu itu nggak enak dan juga murahan. Ngapain coba saya repot-repot ngasih sayur sop ayam saya sebagai ucapan terima kasih? Nggak sudi.
Dan pokoknya saya nggak mau tahu ya, ini wadah sayur saya harus diisi pakai makanan atau apa kayak gitu. Sebagai ucapan terima kasih lah Bu, karena saya itu udah ngasih sayur sop yang enak dan juga mahal. Tapi Bu, nggak usah tapi-tapian ya Bu Irma, buruan. Iya iya, kalau begitu sebentar ya. Pada akhirnya Bu Irma pun mengisi wadah sayur milik Bu Yati. Nah, gini kan enak. Kalau abis ngasih sayur ke tetangga, ya seharusnya wadahnya diisi balik sama makanan atau apa kayak sebagai ucapan terima kasih. Bisa-bisanya loh tadi Bu Irma pakai nanya-nanya dan gak langsung ngisi. Padahal kan harusnya dia tuh inisiatif. Tapi untung aja aku dengan baik hati mau ngingetin. Ya ampun Bu Wiwin. Bu Wiwin mau kemana tuh pagi-pagi gini? Ini loh Bu Yati, saya mau pergi ke pasar. Soalnya stok sayuran saya dan bahan-bahan di dapur udah pada habis. Wih, boros banget Bu. Perasaan Ibu belanjanya tuh belum lama deh. Kenapa sekarang udah pada habis? Duh, maklum ya Bu. Soalnya tuh rumah saya lagi perbaikan. Jadi sekalian masakin untuk para tukang. Makanya Bu, nggak usah pakai acara memperbaiki rumah pakai nyewa tukang segala. Perbaiki sendirilah. Guna suami Ibu apa coba? Suami saya tuh Bu lagi kerja dan kalau harus memperbaiki rumah butuh waktu lama. Makanya deh kami memutuskan untuk sewa tukang. Duh, ya ampun, Bu Yati ini julid banget sih jadi orang. Sok tahu dan sok ngatur banget. Jadi bete aku dengerinnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Soalnya mau langsung cepat-cepat belanja. Walah, iya ya Bu Wiwin. Tapi nanti siang saya mau ke rumah Bu Wiwin ya. Mau ngasih sayur sop ayam. Wah, iya ya Bu Yati, terima kasih loh. Nanti siang aja Bu makasihnya setelah saya kasih sayur sop ayamnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya ya Bu Yati, saya juga mau langsung ke pasar ini. Duh, aku jadi merasa bersalah deh. Udah berburuk sangka sama Bu Yati. Padahal tuh orang ternyata baik. Dia mau ngasih sayur sop loh. Saat di rumah, ini Ibu nyiapin sayur sop lagi. Mau dikasih siapa Bu? Bukannya tadi Ibu itu udah ngasih Bu Irma ya? Ini loh Pak, Ibu juga mau ngasih ke rumahnya Bu Wiwin. Soalnya kan rumah kita juga deketan sama rumahnya Bu Wiwin. Jadi nggak ada salahnya dong kalau Ibu ngasih juga. Wah iya Bu, sama sekali nggak salah kok. Malahan bagus banget untuk mempererat tali silaturahmi. Iya dong Pak, tapi kayaknya Ibu ngasihnya untuk 2 tetangga dulu deh. Besok-besok kalau sayurnya lebih banyak lagi, baru deh ngasih ke tetangga yang lain. Gak apa-apa Bu, namanya orang ngasih kan sebisanya, jangan dipaksain. Kalau ada yang ngasih, kalau nggak ada ya udah. Tapi itu nggak mau diangetin dulu apa Bu? Sop ayamnya, soalnya kan udah dari tadi pagi. Gak usah Pak, yang diangetin itu untuk yang kita makan aja di rumah. Kalau buat dikasih mah ngapain repot-repot diangetin lagi? Kan mereka bisa ngangetin sendiri Pak. Dan juga ya, kalau Ibu bawanya dalam keadaan panas ataupun anget, itu susah. Tapi kayak kurang pantas gitu tahu Bu. Kurang pantas gimana sih Pak? Orang udah pantas gini kok. Oh iya, ngomong-ngomong mana nih perhiasan emas yang kemarin Bapak janjiin mau beliin? Nanti sore ya Bu, soalnya tadi pagi pas Bapak itu berangkat ke toko emas masih tutup. Karena katanya penjualnya itu lagi ada urusan. Kenapa harus nanti sore sih Pak? Cari penjual emas lain lah Pak yang buka. Kenapa berpatok sama satu penjual doang sih? Ya karena penjual emasnya itu bagus dan amanah. Itu cuma satu Bu yang ada di daerah sini. Makanya Bapak tungguin aja itu aja. Yes, tapi Ibu nggak mau Pak nunggu sampai sore. Sabar Bu, cuma sampai sore doang kok. Ya udahlah kalau gitu, Ibu mau nganterin sayur dulu ke rumahnya Bu Wiwin. Pada siang harinya, Assalamualaikum Bu Wiwin. Ini seharusnya Bu Wiwin udah pulang nggak sih dari pasar? Waalaikumsalam. Ya ampun, Bu Yati beneran toh mau ngasih saya sayur sop ayam? Ya bener lah Bu, masa iya saya bohong? Ini Bu silakan. Wah, terima kasih banyak loh Bu Yati. Kalau begitu sebentar ya. Ini sayur sopnya saya pindahin dulu wadahnya ke tempat wadah sayur punya saya. Oke deh Bu. Tapi jangan lupa ya Bu, nanti itu wadah sayur saya dicuci yang bersih, terus diisi lagi sama makanan sebagai ucapan terima kasih Ibu. Karena kan saya udah ngasih sayur sop ayam. Loh, emangnya harus banget ya Bu? Ini wadah sayurnya diisi lagi sama makanan. Ya iyalah Bu, ya ampun, Bu Wiwi ini nggak tahu diri banget sih.
Kan saya udah repot-repot ngasih sayur sop ayam yang enak dan juga mahal. Jadi Bu Wiwin harus masukin makanan atau apa gitu ke wadah sayur saya sebagai ucapan terima kasih. Tapi Bu, emangnya ndak bisa gitu? Saya ngucapin terima kasihnya besok-besok dengan cara saya ngasih sayur juga ke rumah Bu Yati. Ya nggak bisa lah Bu, kalau saya ngasihnya sekarang, ya ucapan terima kasihnya harus sekarang juga. Dan ucapan terima kasihnya harus dengan cara ngasih balik makanan secara langsung ke dalam wadah sayur saya. Nggak bisa besok-besok. Duh, tapi Bu, di rumah saya lagi ndak ada makanan. Saya belum masak. Ya nggak harus makanan yang udah mateng kali Bu. Bahan makanan juga bisa. Yang penting harganya mahal, nggak murahan. Duh ya ampun, ini orang maksa banget sih. Padahal cuma ngasih sayur sop ayam doang. Mana sayur sop ayamnya juga udah dingin lagi. Bu Wiwin, jangan malah ngelamun dong. Suka banget ngelamun deh perasaan. Duh astagfirullah, maaf ya Bu Yati. Ya sudah kalau begitu tunggu sebentar ya. Nah gitu dong, tapi jangan lama-lama ya. Tak lama kemudian, Ini Bu. Wah mantap, kalau gini kan enak, balikin wadah sayur ada isinya. Tapi kok ini isinya kayak begini sih, murahan banget. Gak menghargai ya ibu dikasih sayur sop ayam yang mahal dan juga enak. Saya gak mau tahu ya, harus ditambah uang biar setimpal sesuai dengan sayur sop yang udah saya kasih. Loh Bu, tapi ini bahan makanan yang saya kasih udah termasuk mahal loh. Mahal dari mananya sih Bu, ini murahan tahu nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu, buruan tambahin uang sekarang juga. Atau saya nggak bakal pergi dari sini. Ya sudah, ini saya tambahin. Nah gitu dong, makasih loh. Kalau gitu saya permisi dulu. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang kayak begitu? Padahal tadi udah aku kira bakal baik karena udah mau repot-repot ngasih sayur sop. Ternyata endingnya kayak begini. saat di pasar, Permisi Pak Tony, saya mau beli wadah sayurnya dong 2. wah iya ya Bu Irma. Tapi ngomong-ngomong Bu Irma tadi kenapa kok kayak menghindari Bu Yaki sih? Saya nggak mau aja Pak pas-pasan ataupun ngobrol sama orang kayak begitu. Orang kayak begitu gimana Bu maksudnya? Dia itu ya Pak, kalau ngasih sayur maksa-maksa banget. Wadah sayurnya itu harus diisi balik. Entah itu pakai makanan, bahan makanan, ataupun dengan uang. Katanya sih sebagai ucapan terima kasih karena udah dikasih sayur sama dia. Tapi kalau menurut saya Pak, itu udah berlebihan banget. Ya ampun bener lah Bu, menurut saya juga itu udah berlebihan. Namanya orang ngasih itu kan harus ikhlas. Itu kok minta timbal balik sampai maksa-maksa. Dan jujur ya Bu, saya juga nggak suka sama tuh orang. Dia itu kalau belanja di pasar nawarnya nggak kira-kira. Mana minta diskon berlebihan banget lagi. Loh, iya Kak Pak, saya baru tahu loh. Ya Bu, makanya saya tuh pas itu pernah kayak kesel gitu kan sama dia. Dan mencoba untuk negur. Dianya malah marah balik. Terus nggak pernah belanja di sini lagi. Tapi ya udahlah, saya juga nggak masalah dengan hal itu. Malah seneng. Ya ampun, ternyata lebih parah daripada dugaan saya. Sementara itu Bu Yati yang sudah selesai berbelanja langsung pulang dan masak banyak. Wih, mantep nih, masakanku kelihatan enak banget. Dan aku sengaja masak banyak supaya bisa bagi-bagi ke tetangga lagi. Karena kan setiap aku bagi-bagi, aku bisa mendapatkan imbalan yang banyak. Kayak makanan, bahan makanan, ataupun uang. Hahaha. Jadi gak rugi deh kalau bagi-bagi makanan ke tetangga. Malahan bisa dibilang untung. Wih ya ampun, ibu perasaan dari kemarin masak-masak banyak terus. Iya dong Pak, soalnya kan ibu kepengen terus gitu bisa bagi-bagi sayur ke tetangga. Dengan begitu Pak, ibu bisa dapat timbal balik. Timbal balik gimana Bu maksudnya? Maksudnya Pak, kalau ibu ngasih sayur ke mereka, ya mereka juga harus pasti ngasih makanan ke dalam wadah sayur. Ya nggak cuma makanan sih, bisa bahan makanan ataupun uang. Loh kok gitu sih Bu? Bukannya seharusnya nggak perlu ya? Dan kan bisa juga mereka itu ngasih balik sayurnya gitu ketika mereka masak banyak. Enak aja, ya enggak lah Pak. Kalau ibu ngasih sayur, ya mereka harus balikin lagi pada saat itu juga dengan ngisi makanan, bahan makanan atau uang ke dalam wadah sayur ibu. Astagfirullahaladzim Bu, itu mah namanya bukan ngasih. Tetap ngasih lah Pak, cuma kan ada timbal baliknya. Dan kalau mereka nggak mau Pak, ibu paksa-paksa. Udah Pak, awas ibu mau ngaduk sayur panas. Astagfirullah Pak,
Sayur panasnya tumpah ke tubuh ibu. Panas pak. Ya ampun, jangan-jangan ibu itu langsung kena azab lagi. Gara-gara nggak ikhlas ngasih sayur dan minta imbalan. Bapak ini apa-apaan sih ngomong kayak begitu? Bukannya bantuin ibu juga. Ini panas banget pak badan ibu. Pak, antar ibu ke rumah sakit yuk. Pak, ibu kepleset. Bu Yati pun tewas seketika karena kepalanya terbentur keras di lantai akibat terpleset dengan keadaan tubuhnya yang terkena sayur panas.